Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astriana dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan materi mengenai interpretasi simbol dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono, kajian hermeneutika Paul Ricoeur. Yang pertama adalah latar belakang. Novel merupakan sebuah produk kebudayaan yang dituangkan secara imajinatif dan memiliki nilai historis. Setiap penulis hidup di zaman yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan warna dalam karyanya. Perbedaan itu disebabkan oleh kebudayaan yang terus mengalami perubahan karena adanya proses akulturasi. Karena perubahan itulah perlu untuk melacak kebenaran dari sebuah kebudayaan. Untuk melacak kebenaran dari sebuah kebudayaan dapat dilihat dari simbol-simbol yang ada. Untuk dapat memahami makna simbol, diperlukan hermeneutika. Hermeneutika mulanya dikenal sebagai interpretasi kitab, namun di zaman Renaissance, kegiatan interpretasi mengalami perluasan hingga wilayah non-religius. Pada dasarnya, praktik hermeneutika adalah kegiatan penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam teks. Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Gugur Bunga Kedaton merupakan novel yang berlatarkan kehidupan masyarakat Jawa, agama Hindu dan Islam. Novel ini menyoroti perjalanan kerajaan Majapahit di masa kemundurannya. Dalam novel Gugur Bunga Kedaton, terdapat banyak simbol, terutama simbol kebudayaan. Simbol-simbol kebudayaan tersebut terbatas maknanya karena berlatar pada abad ke-15 hingga ke-16. Untuk itu diperlukan penafsiran atau pemaknaan mendalam untuk mengurai arti dari simbol-simbol tersebut dan disesuaikan dengan konteks masa kini. Karena itulah dibutuhkan hermeneutika Paul Ricoeur sehingga akan tercipta makna yang lebih baru. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu pertama oleh Dita Amanda Putri pada tahun 2015 dengan judul Interpretasi Simbol-Simbol Komunikasi Yakuza dalam novel Yakuza Moon karya Zoko Tendo, analisis hermeneutika Paul Ricoeur tentang interpretasi Yakuza. Yang kedua, dilakukan oleh Sri Wulandari tahun 2016 dengan judul Makna Simbol dan Kata dalam novel Hati Sinden karya Dri Rahyuningsih, kajian hermeneutika Paul Ricoeur. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayuningtyas dengan judul Nilai Budaya pada Novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu HR, kajian antropologi sastra dan implementasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimanakah bentuk simbol yang terdapat pada novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono? Yang kedua, bagaimanakah interpretasi simbol kebudayaan dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono jika dilihat dari cara pandang hermeneutika Paul Ricoeur? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama mendeskripsikan simbol apa saja yang terdapat pada novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Yang kedua, mendeskripsikan interpretasi simbol kebudayaan dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu untuk memahami teori hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur. Yang kedua, untuk memahami simbol apa saja yang terdapat dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Yang ketiga, untuk memahami interpretasi simbol kebudayaan dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Manfaat praktis, yang pertama menambah referensi penelitian kajian hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur bagi peneliti kajian sastra selanjutnya. Yang kedua, menambah pengetahuan pembaca mengenai kajian hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono. Berikutnya adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, sastra dan karya sastra. Yang kedua, novel. Yang ketiga, simbol. Yang keempat, hermeneutika. Yang kelima, hermeneutika Paul Ricoeur. Dan keenam, interpretasi. Sastra dan karya sastra. Pada hakikatnya, sastra merupakan ungkapan pikiran dan hasil imajinasi seorang penulis. Menurut Sumarjo dan Saini dalam Aprini 2016, sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berdasar pada pengalaman, perasaan, ide, dan kepercayaan yang menggunakan pesona bahasa sebagai alat. Sedangkan karya sastra merupakan salah satu media yang digunakan pengarang untuk menyalurkan gagasan dan pengalamannya. Pada dasarnya, karya sastra adalah hasil pengamatan pengarang terhadap realitas yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya adalah novel. Novel merupakan jenis karya sastra dari genre prosa. Novel merupakan suatu karangan prosa yang menceritakan kehidupan tokoh secara runtut
dan menonjolkan watak dari setiap tokoh yang dihadirkan. Yang ketiga ada simbol. Hermeneutika dan interpretasi tidak pernah lepas dari simbol-simbol. Teks-teks sastra hampir sebagian besar bersifat simbolik. Simbol berasal dari kata simbolein yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti bertemu. Kata simbolein kemudian diartikan lebih luas lagi menjadi kata kerja simbola yang artinya tanda yang mengidentifikasi dengan membandingkan atau mencocokkan sesuatu kepada bagian yang telah ada. Selanjutnya adalah hermeneutika. Secara umum, hermeneutika diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menguak makna dalam suatu teks, sementara teks dapat diartikan sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, baik itu berupa tulisan maupun bentuk lainnya. Menurut Todorov pada tahun 1985, hermeneutika adalah sebuah ilmu atau seni interpretasi teks. Selanjutnya, yaitu hermeneutika Paul Ricoeur. Melalui bukunya The L Interpretation, Paul Ricoeur mengatakan bahwa hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Menurutnya, tugas utama hermeneutika ialah di satu pihak mencari dinamika internal yang mengatur struktur kerja di dalam sebuah teks. Di lain pihak, mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan dirinya keluar dan memungkinkan hal dalam teks itu muncul ke permukaan. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses memperarantarai dan menyampaikan pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Interpretator adalah juru bahasa, penerjemah pesan realitas, pesan yang tidak segera jelas, tidak segera dapat diartikulasikan, yang sering dipenuhi misteri, yang dapat diungkap hanya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Selanjutnya, Paul Ricoeur membagi tahap interpretasi terhadap gagasan simbol menjadi 3 langkah. Pertama, interpretasi dari simbol ke simbol. Kedua, pemberian makna gagasan simbol. Ketiga, filosofisnya, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol-simbol sebagai titik tolaknya. Ketiga langkah tersebut menurut Ricoeur berhubungan dengan langkah-langkah interpretasi bahasa, yaitu semantik, reflektif, dan eksistensial atau ontologis. Interpretasi semantik ialah interpretasi pada tingkat ilmu bahasa murni. Interpretasi reflektif ialah interpretasi pada tingkat yang lebih tinggi atau mendekati tingkat ontologi. Interpretasi eksistensial atau ontologis adalah interpretasi tingkat keberadaan makna itu. Kerangka konsep. Karya sastra terbagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Salah satu dari bentuk prosa adalah novel. Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel Gugur Bunga Kedaton, karya Wahyu Haryono yang nantinya akan dikaji menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur. Sebelum diinterpretasi, terlebih dahulu diidentifikasi simbol negara, budaya, dan masyarakat, yang kemudian simbol budaya akan diinterpretasi menggunakan 3 tahap interpretasi Paul Ricoeur, yaitu melalui pemahaman simbol, pemberian makna simbol, dan pemikiran simbol. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian, yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Fokus penelitian, kata atau frasa yang berupa simbol. Data, semua kata atau frasa yang merujuk pada suatu bentuk lain berupa simbol. Sumber datanya, yaitu novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu Haryono yang diterbitkan oleh Metamin pada tahun 2015. Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu teknik baca dan teknik catat. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Dan yang terakhir, teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penyimpulan, dan verifikasi data. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.